Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bersua di majelis Zoom dan YouTube ini untuk membahas tema-tema aktual di Talk Islam, yaitu bagaimana menangkal sekularisme dan liberalisme di kalangan milenial. Begitu juga salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah Hatamul Anbiya, sekaligus sebagai suri teladan bagi kita semua. Nah, sahabat Halqa Islam, alhamdulillah sudah ada di ujung Zoom bersama kita, yaitu Saudara Muhammad Aluddin Assam. Beliau adalah aktivis muda dan pegiat literasi. Kemudian dari Makassar ada Saudara Heri Al-Fatih. Beliau juga adalah aktivis muda dan pegiat dakwah milenial. Assalamualaikum, Heri. Nah, sahabat Halqa Islam, beberapa hari yang lalu kan barangkali teman-teman sudah menyaksikan juga ada bagaimana caranya menangkal paham radikal di kalangan milenial. Nah, supaya komplit, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana caranya menangkal paham sekuler liberal di kalangan milenial. Nah, bagaimana? Jadi, supaya komplit. Nah, jangan sampai kita membendung paham radikal, tapi kita membiarkan sekuler dan liberalisme menggerogoti kaum milenial kita. Nah, bagi orang-orang awam, barangkali kita sudah paham bersama ya bahwa sekularisme itu adalah yang berusaha memisahkan agama dalam kehidupan kita. Barangkali seperti itu. Nah, sedangkan kaum milenial ini adalah yang lahir generasi 89 sampai 2000-an. Nah, barangkali saya, Mas Asam, Mas Heri juga salah satunya masih termasuk kategori kaum milenial. Nah, yang perlu kita pertajam dulu sepertinya definisinya ini, Kang Asam. Liberalisme itu kayak gimana sih sebenarnya? Dan sekularisme perlu barangkali dibahas dulu definisinya, dipertegas begitu. Silahkan. Oke, saya dulu ya berarti ya? Iya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman talk show Halqa Islam ya, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi ini talk Halqa Islam bersama Bung Heri dan Bung Andi Hairul. Luar biasa ini. Jadi teman-teman sekalian, ya saya ucapkan terima kasih banyak kepada talk Halqa Islam ya yang sudah mengundang, dan kepada teman-teman semua yang menyaksikan. Jadi saatnya memang kita harus senantiasa mendiskusikan berbagai hal, terutama hal yang urgent hari ini. Nah, langsung saja. Jadi terkait apa itu sekularisme? Sekularisme itu secara definisi ringkasnya sebenarnya dia itu adalah paham yang memisahkan agama dari kehidupan gitu. Jadi kalau kita kalau kita lihat banyak ide-ide yang dia itu cenderung atau bahkan memang tidak ingin agama itu ikut campur gitu di dalam persoalan itu. Misalnya kalau di dalam masalah millennials itu adalah masalah terkait dengan misal kita tolong menolong, misal itu masalah tolong menolong. Masalah tolong menolong itu kalau di dalam Islam itu ada dorongan
wahyunya kan gitu. Ada dorongan memang dari pencipta kita diminta untuk tolong menolong gitu. Tapi kalau di dalam konteks modern, tolong menolong itu bisa diarahkan pada kiri malah. Gotong royong gitu. Iya. Gitu. Itu jadi bahaya gitu. Ketika semuanya itu sekarang terkesan kiri. Iya, didiksikannya masyarakat demokrasi, masyarakat ini, masyarakat itu gitu kan. Itu menjadi sebuah absurd jadinya kan. Jadi ini konteksnya nanti memang disekulerkan. Disekulerkan itu bisa jadi ke arah sekuler itu sendiri atau bahkan ke arah komunis gitu. Ini kan yang jadi berbahaya. Karena sekali lagi sekuler itu dia bisa pada intinya memang ingin memisahkan gitu. Agama tidak boleh ikut campur di dalam urusan publik gitu. Misal urusan politik, sosial gitu. Kalau di milenial ya pendidikan, masalah pergaulan terutama gitu. Nah, masalah pergaulan ini yang paling sekarang itu paling apa ya bahasanya ya, paling zaman now atau paling nanti Bang Heri lah yang bisa jelasin gitu. Yang paling sekarang itu kan banyak gitu soal pergaulan gitu. Nah jadi ringkesnya gitu kalau di milenial. Jadi milenial gampangnya kalau membahas sekularisme itu lihat aja misal kalau kalau ada satu ide dia membolehkan pria wanita ikut campur baur segala macam, ya itu sekulerisme salah satunya karena di situ tidak dibatasi masalah pergaulan menurut agama gitu, tapi yang penting kita nggak berbuat apa-apa. Nah itu sekularisme. Kalau liberalisme juga salah satu manifestasi kan sebetulnya. Jadi manifestasi itu hasil dari sekulerisme itu. Liberalisme misal masalah kebebasan berbicara, berpendapat gitu. Nah kalau di millennials hari ini nanti Bang Heri lah nambahin lah ya, Heri Alfat. Jadi kalau saya mendeskripsikan itu adalah dari sisi bagaimana millennials itu pada akhirnya dia bebas gitu. Memang kebebasan yang dimaksud itu kebebasan berbicara terutama gitu. Liberalisme itu kebebasan. Jadi freedom of speech, freedom of bahkan religion kan sekarang gitu. Kebebasan berakidah, berkeyakinan itu yang menjadi parah gitu. Ya bahkan kan sudut pandang yang dipakai kan bagaimana dari sisi pandangan manusianya sekarang. Nah iya betul gitu. Jadi manusia menjadi sumber dari hukum bukan wahyu ya. Nah itu kan jadi akhirnya nggak jelas gitu mana sebenarnya kebenaran gitu. Pada akhirnya milenial sibuk mendebatkan kebenaran itu dan itu kan mundur ke belakang gitu. Pada akhirnya emang ya bisa jadi kebangkitan Islam mundur, kebangkitan umat Islam mundur karena umat Islamnya dia kembali mendiskusikan seperti dulu masalah filsafat gitu. Ini dibahas soal Tuhan segala macam. Sekarang juga kayak gitu kan membahas soal kebenaran karena pada ujungnya semuanya relatif gitu. Nah ini bahayanya karena kita tidak lagi fokus pada ekonomi, politik yang hari ini dibahas. Justru milenial berdebat masalah yang tidak produktif gitu, hari ini. Sebenarnya itu udah selesai. Ini memang maksudnya hal yang produktif, yang tidak produktif itu adalah hal yang sebenarnya sudah selesai di dalam agama. Masalah fikih, masalah segala macam. Cuman karena ide ini, pada akhirnya milenial justru kembali mendiskusikan hal yang udah selesai gitu. Ngapain kita balik lagi gitu kan. Nah itu jadi sangat berbahaya ide-ide yang kayak gitu Bang. Ya itu penjelasan dari Bung Asam. Sekarang kita ke Bung Heri barangkali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kalau Anda melihat selama menggeluti di berdakwah di lingkungan milenial, saya lihat Mas banyak aktif di kalangan milenial lah. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah memang ada semacam itu yang berusaha memisahkan agama dari kehidupan ini? Silakan. Ya. Apakah memang ada paham-paham seperti yang dijelaskan oleh Mas Asam tadi?
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ya teman-teman, peserta kajian Talshow Halqah Islam. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Muhammad Alauddin Azam, ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana kondisi khususnya di generasi yang kita kenal dengan istilah generasi milenial, itu memang kebanyakan di antara mereka itu memiliki paham yang kita kenal dengan paham sekuler. Ya, mereka memisahkan antara aturan agama dengan kehidupan. Tak jarang kita temukan di antara mereka kalau mulai ada seseorang yang membahas ajaran agama dalam masalah pergaulan, itu mereka makan kalau mau bahas agama jangan di sini, tempat itu di masjid, di tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkesan bahwa Islam itu hanya sekadar sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Nah, kemudian juga media hari ini itu membuat sebuah framing bahwa ketika ada orang yang kemudian membahas masalah syariat dalam masalah pergaulan, apalagi masalah sosial, politik, budaya dan pemerintahan, ini langsung kemudian di framing dengan kata-kata radikal. Nah, jadi lebih dari itu, jadi secara umum di generasi milenial hari ini itu mereka terjajah secara pemikiran lewat 4F yang kita kenal dengan food, fashion, fun, dan film. Nah, misalnya salah satunya adalah fun atau kesenangan fun. Itu lihat bagaimana generasi milenial hari ini. Nah, bagaimana yang Anda lihat, Mas, di kalangan milenial yang Anda hadapi? Kalau Mas Heri barangkali kan dari perspektif Indonesia bagian timur. Nah, kalau yang Mas lihat dari Indonesia bagian barat, bagaimana? Apakah sama saja atau bagaimana? Silahkan. Iya, jadi sebenarnya sebelum masuk ke situ, yang apa namanya, memang yang dibahas ini milenial sih. Jadi sebetulnya kalau kita cek ke bawah itu, ini sebelum masuk ke situ supaya kita bisa lebih luas ya pandangannya. Iya. Jadi hari ini bukan hanya milenial saja gitu. Jadi kita udah berhadapan dengan yang namanya Gen Z malah. Z generation itu di bawah kita gitu. Di bawah Bang yang lahir Andi Hairul 2001 ke bawah ya. Iya, usia SMA yang hari ini masuk menjadi angkatan corona itu adalah generasi Z gitu. Nah, ke bawah lagi itu ada generasi Alpha. Jadi kita millennials, Bang Hairul, Bang Rustam generasi apa? Saya kurang tahu. Bang Heri Al-Fatih dan saya sendiri, kita dihimpit sebetulnya. Dipepet dua generasi sekaligus. Yang pertama generasi ayah kita, generasi X, dan kakek kita itu baby boomers. Mereka adalah generasi pejuang kalau kita lihat. Gitu. Jadi generasi pejuang itu terutama kakek, ya kan? Kalau kita lihat kakek kita ini generasi pejuang, generasi yang memang real melihat histori sejarah Indonesia. Dan mereka benar-benar pekerja keras gitu, disiplin, patuh pada norma, patuh pada aturan-aturan gitu. Punya cita-cita yang jelas. Gitu. Dan itu diturunkan pada ayah kita, generasi X. Dan kita bisa lihat pejuang-pejuang dulu di kampus, di LDK segala macam, semuanya keren gitu. Maksudnya keren dalam waktu itu ya. Maksudnya kita lihat militansi yang luar biasa gitu. Yang dibaca juga koran kan, dulu kan koran gitu. Dan runut gitu lah. Saya kalau dalam dakwah itu disiplin, manajemennya bagus. Gitu. Nah kemudian millennials hari ini kita 50-50. Ada millennials yang masih mengikuti ayah kita, ada millennials yang yang tidak mengikuti ayahnya gitu. Nah ini itu kita dihimpit sebetulnya. Kita dihimpit dua fase generasi yang besar. Nah di bawah kita itu yang jauh gitu. Jadi kalau kita cek adik-adik kita,
mungkin berbeda cita-citanya dari ayahnya dan segala macam. Jadi kira-kira anak ketiga, keempat gitu ke bawah, atau adik kita lah usia SMA, SMP. Jadi kita dihimpit, Bang Hairul ya, Bang Rustam, Bang Heri. Kita dihimpit dua generasi. Yang pertama generasi yang mengharapkan ke depannya lebih baik, yang di bawah generasi santuy. Gitu. Jadi kita dihimpit dua itu. Nah, soal bedanya misal di timur, di Jawa ya, di timur berarti wilayah Sulawesi atau di Makassar, Sulawesi, maksudnya di daerah mana tuh? Timur, ya, Papua, Papua segala macam ya. Itu sama Jawa sebetulnya hampir sama kalau secara umum, karena masalah di dalam caption ini kan, ini masalah globalisasi ya, gitu. Ada masalah globalisasi. Jadi globalisasi itu yang membuat pada akhirnya semuanya hampir sama, gitu, secara umum, gitu, bahwa mereka berpandangan ingin lebih independen. Gitu. Jadi generasi kita tuh berada di milenial akhir sebetulnya. Saya itu milenial akhir gitu. Nah di bawah ini dia berusaha ingin independen, ingin berusaha mencari apa sebenarnya kebenaran itu. Dan itu yang menjadi agak berbahaya. Justru saya melihat langsung ya bagaimana mereka bersosial media segala macam. Itu hampir semuanya ingin menunjukkan eksistensi sebetulnya. Itu ingin menunjukkan saya itu sebenarnya saya itu ya begini gitu. Nah gitu. Dan disitulah problem ketika mereka itu menginginkan dirinya lebih unggul daripada persoalan agama, itu yang menjadi bahaya. Nah, jadi bedanya apa Timur dan Jabodetabek? Mungkin dari segi kedekatan dengan ibu kota kelihatannya. Gitu. Bagaimana tadi masalah food, fun, film segala macam itu kan memang sentralnya di Jakarta kira-kira. Itu di ibu kota yang sekarang masih sekarang gitu, belum pindah. Gitu. Nah, itu belum jadi pindah ya, Mas. Jadi kalau istilahnya kalau kita lihat influencer segala macam memang sentralnya di ibu kota. Justru memang berbeda gitu ya antara millennials ibu kota atau millennials Jawa dengan timur. Mungkin dari segi problem itu lebih akut ya, lebih akut di dekat ibu kota. Lebih kompleks gitu. Itu makanya menjamurnya kafe segala macam kan itu karena memang mengejar demografi dari milenials yang semakin banyak di Jawa, terutama dari timur juga ke Jawa kan, gitu. Nah pendatang dari timur kuliah di Jawa di kampus-kampus besar di Jawa itu juga terpengaruh akhirnya. Itu yang saya sesali juga. Jauh-jauh dari Jawa pulang kembali ke kampung ke timur misal udah membawa adat Jawa, bukan adat, maksudnya kebiasaan di Jawa gitu. Kan ini masyarakat metropolitan ya, itu masyarakat yang memang sangat modern, terbuka sekali gitu di Jawa. Karena di Jawa ini tadi kita dihadapi oleh persoalan generasi yang semakin banyak ya, hari ini semakin banyak, sedangkan generasi orang tua mereka itu ya sudah kurang bisa menjangkau ke bawah. Jadi kita ibarat gunung es itu ya, yang di atas kan mungkin levelnya jumlahnya lebih sedikit ya, jumlah orang tua kita generasi X gitu. Nah bawah ini banyak banget gitu. Dan arus globalisasi udah nggak bisa dihentikan dan ya luar biasa gitu. Ya bedanya dengan Jawa ya, Jawa lebih inilah pasti sekuler, liberal gitu. Seberapa berbahayanya ini paham liberal sekularisme ini dibanding dengan istilahnya paham radikalisme? Kira-kira mana yang paling berbahaya? Atau barangkali Mas Asam punya pandangan sendiri? Silakan. Iya, jadi perlu didudukan dulu masalah apa itu liberalisme, radikalisme. Sebetulnya kalau kalau masalah liberalisme itu kan tadi, jadi konteksnya itu adalah bahwa
ide ini tuh memang berasal dari sekulerisme gitu kan, berasal dari sekulerisme. Nah, sedangkan radikalisme itu bukan menjadi pemahaman yang istilahnya saklek pada ide tertentu atau kepada satu pemahaman tertentu gitu. Nah, ini kan yang menjadi persoalan ketika kedua-duanya disamaratakan gitu, atau diposisikan sama bahwa ini bahaya, ini bahaya. Nah, dan kalau liberalisme dia pasti condong pada satu ide tertentu gitu, misal sekularisme gitu, atau apa ya, bahasa kebebasan segala macam. Nah, kalau radikalisme itu kan sebenarnya umum gitu, ide umum yang bisa masuk kepada seluruh agama atau bahkan pemahaman gitu. Ketika dikatakan liberalisme itu bisa radikal gitu. Karena dia memang masuk kepada ide mendasar manusia. Sekuler radikal. Sekuler radikal itu ada kan? Gitu di mana, di Eropa. Justru di Eropa dulu itu kalau tanpa ada spirit radikalisme itu nggak bisa. Niccolo Machiavelli itu membuat satu gebrakan untuk membentuk Renaissance kan, sebuah abad pencerahan, Renaissance. Apalagi Machiavelli menggunakan kekerasan gitu. Karena basisnya kan bukan basis Islam memang, karena waktu itu dia benci pada apa istilahnya, kekuasaan gereja waktu itu, makanya ada istilah Assassin's Creed gitu. Jadi mereka membunuh raja-raja atau apa istilahnya, ya paus-paus yang waktu itu ada di Eropa gitu. Itu radikal gitu. Nah, sekarang sejarah itu tidak didudukan dengan apa ya, dengan adil gitu. Nah, sekarang kan cenderungnya kepada Islam gitu, ya, digambarkan. Islam, iya, itu udah nggak bisa dibantah lagi. Kan, gitu. Semuanya diarahkan kepada situ. Backgroundnya masalah ISIS gitu kan, masalah bom di mana-mana, Sarinah di mana-mana gitu kan, bom panci segala macam. Nah, cuman itu nggak adil. Kenapa? Tapi yang KKB yang di Papua kan nggak disebut terorisme. Nah, tapi itu nggak disebut gitu. Disebut KKB. Nah, jadi ini apa namanya, nggak ada satu keadilan di dalam masalah sumbernya gitu. Jadi sumbernya itu udah diputus gitu. Berapa waktu lalu pas saya sempat di Jogja itu ada diskusi, itu nggak pernah dibahas secara detail sebenarnya radikal itu apa. Yang ada itu radikal itu adalah paham ingin mengganti pemahaman gitu. Itu disebut radikal. Padahal radikal itu kan mendasar gitu. Dan itu multitafsir. Dan itu jadinya multitafsir gitu. Orang bisa menyebut radikalisme itu ya seperti sekarang gitu. Apalagi dibantu dengan media, ada bukti-bukti inilah gitu. Orang di apa isinya, didatangi rumahnya ada panah, ada kitab segala macam. Itu kan lebay gitu. Bahasa sekarang lebay gitu. Nah, itu jadi dengan dibantu media gitu. Jadi media hari ini memang mengarahkan ke sana. Cuman orang sekarang sudah paham gitu, karena banyak hal-hal yang seperti itu apa ya, nggak masuk ke nalar sebetulnya, nggak masuk ke nalar gitu. Karena banyak bukti-bukti ketika terjadi apa istilahnya bom segala macam kan, ternyata si pelakunya segala macam kan bermasalah gitu. Ada yang dulunya kenapa, ada dulunya gitu. Masalah orang gila itu kan juga nggak pernah diungkapkan gitu. Orang gila membunuh tidak disebut radikal. Gitu. Kalau tafsir Putegi radikal lagi dia ramah, terdidik dan berakal. Nah itu, jadi sekarang memang diarahkan ke sana gitu ya. Karena senjata terorisme udah nggak bisa lagi. Gitu. Karena terorisme kan udah apa dulu banget ya. Orang makanya ada lagi radikalisme pemikiran. Ya radikal, sehingga dicarinya di sumbernya gitu. Tapi itu lambat laun orang udah mulai tahu lah sebenarnya. Gitu. Dan itu udah nggak bisa udah nggak bisa dibuktikan kan secara hukum, nggak bisa, secara bahkan falsafahnya udah nggak bisa lagi. Di kampus-kampus juga orang kan sekarang bukan masalah radikal, tapi masalah ini tidak ada izin gitu kan, akhirnya diskusi di UGM digagalkan gitu. Jadi sekarang lebih arahnya ke sana sih, bukan masalah. Kalau radikal itu paling yang
ITB kemarin kan, ITB itu. Nah itu juga lebih karena dia nggak punya alasan, itu aja sih. Nah sekarang kita kembali ke Mas Heri nih, bagaimana? Barangkali dilanjutkan paparannya tadi, Mas. Ya, baik. Jadi kalau kita melihat di fakta kehidupan generasi milenial terkait tadi tentang ide sekularisme ini, itu sangat tampak dalam bagaimana keseharian mereka menjadikan fun, kesenangan sebagai tolak ukur utama dalam perbuatannya. Nah, sedangkan dalam Islam kan kita ketahui bahwa tolak ukur perbuatan kita adalah hukum syara, utamanya halal haram. Nah, ini kemudian akibat paham sekuler ini, nah itu kemudian menggeser tolak ukur daripada perbuatan generasi milenial hari ini, bukan lagi pada baik buruk atau syar wa khair, tapi lebih pada manfaat. Sehingga kita melihat bagaimana generasi milenial hari ini itu kehidupan mereka selalu memfokuskan pada bagaimana mereka itu bisa kenal, bisa melakukan berbagai macam untuk memenuhi hajat dan lainnya tanpa memperhatikan lagi aturan syariat. Nah ini sebenarnya strategi musuh-musuh Islam atau orang-orang kafir untuk kemudian bagaimana menghancurkan Islam tanpa harus membunuh generasinya, cukup dengan merusak pola pikir mereka. Nah ini senjata yang sangat luar biasa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah peringatkan, telah berikan kabar dalam Al-Quran bahwa kelak kalian akan dimusuhi dengan cara pemikiran. Misalnya dalam Quran surah ke-61 surah Fussilat, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi orang-orang kafir itu hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut ucapan mereka, ide pemikiran, tetapi Allah itu menghendaki agar agamanya tetap dimenangkan. Jadi hari ini kita merasakan, menyaksikan, melihat bagaimana serangan-serangan orang-orang kafir itu lewat pemikiran, lewat ide. Mereka merusak generasi muda Islam bukan dengan senjata, bukan dengan fisik, tapi lewat pemikiran. Nah, dimasukkanlah paham-paham yang seperti dijelaskan tadi bahwa di antara aplikasi daripada pemahaman sekuler itu, nah itu akan tampak kita saksikan dalam kesekian generasi milenial dalam pemuluhan yang namanya fun, kesenangan salah satunya. Termasuk juga selanjutnya film. Kita lihat bagaimana tayangan-tayangan khususnya di negeri ini itu 95% filmnya itu tentang percintaan, dan di sana pasti menayangkan tentang adegan pacaran, pelukan, yang itu sudah bukan lagi hal yang tabu untuk diperlihatkan, sehingga akan terbentuk sebuah persepsi mindset di kalangan anak-anak milenial, tak terkecuali orang tua, menganggap yang namanya pacaran itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Bahkan ada orang tua yang merasa malu kalau anaknya tidak pacaran, dianggap nggak laku. Bahkan ada juga guru atau dosen yang mengatakan, silahkan kamu pacaran, yang penting jaga bahasa. Kita tahu itu adalah pintu utama terjadinya perzinahan. Kemudian juga yang lainnya misalnya fashion, pakaian, kiblatnya bukan lagi kepada Islam. Pakaian itu dalam Islam fungsi utamanya adalah untuk menutup aurat, tapi fungsi utamanya kemudian digeser akibat paham sekularisme tadi, itu digeser lebih kepada tren. Yang penting keren, yang penting bisa saya pengen berpakaian seperti ini karena saya dianggap keren terusnya, sehingga nilai-nilai Islam itu hilang daripada aktivitas perbuatan generasi milenial hari ini. Nah, kalau kita bahas yang lebih parahnya lagi, cara mereka ada yang kemudian dengan bangga berpemahaman seperti mereka lebih bangga gitu, lebih bangga mengkaji paham-paham Karl Marx seperti sosialisme, komunis, tapi mereka marah anti gitu, nggak percaya diri ketika harus menawarkan solusi Islam terhadap problem yang terjadi,
tapi mereka begitu bangga dengan pemahaman-pemahaman yang bukan daripada Islam. Gitu. Mereka bangga mengkaji Tuhan tentang Tuhan semalam suntuk lewat kajian-kajian yang itu sebenarnya dalam Islam sangat sederhana sekali pembahasannya, tapi justru dikaji dengan paham-paham yang asasnya bukan lagi Islam. Seperti kajian-kajian filsafat ya, yang itu sangat itu kalau saya melihat itu kayak memurtadkan secara nggak langsung gitu. Tapi ini lebih kepada level mahasiswa gitu ya, utamanya anak-anak pergerakan yang biasanya istilahnya pergerakan gitu ya. Mereka itu menyebarkan paham bahwa Islam itu seperti ini gitu ya. Jadi Islam itu tidak membahas masalah sosial, budaya dan seterusnya. Nah, jadi yang seperti itu sangat berbahaya sekali. Kalau generasi muda Islam itu sudah dirusak, maka Islam itu hanya akan tinggal nama. Karena tidak tahu bagaimana umat ini atau umat ini itu ada pada generasi mudanya. Nah, kalau generasi Islam sudah dirusak, keadaannya itu akan tinggal nama. Hanya tadi bagaimana ataupun generasi setelahnya atau dengan generasi itu harus problem yang terjadi dengan kemudian isu-isu yang terjadi ini yang kalinya mereka harus melek dengan politik Islam. Dia nggak boleh anti dengan kata-kata syariah, dengan kata-kata politik Islam dan seterusnya. Nah, jadi mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu dari perspektif yang Anda peroleh di lapangan ya, Mas Heri. Nah, kira-kira apa yang membuat kaum milenial bisa seperti itu? Apakah mereka tidak diberikan pemahaman dari rumah atau bagaimana? Kan di sekolah atau di kampus juga kan tetap ada rohis, ada mata kuliah agama, mata pelajaran agama, tetap ada guru agama, ada lembaga dakwah kampus. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, baik. Yang pertama adalah karena faktor kurangnya pemahaman sejak awal dari keluarga ya. Kita tahu peserta itu kan di rumah, artinya mereka bersama lebih banyak. Nah, di sini kurangnya pendidikan agama daripada lingkungan keluarga. Keluarga sendiri sudah dirusak dari awal oleh media gitu. Media sekarang menayangkan yang sejak awal itu sudah merusak pola pikir masyarakat secara umum, cara berpakaian, senang film dan seterusnya. Akhirnya para orang tua itu sudah terdidik dengan nilai-nilai yang tidak Islami. Nah, makanya mereka itu menganggap hal biasa ketika anak-anak mereka itu bertingkah seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang kedua, kalau di sekolah itu pendidikan agama. Misalnya gini, ini kan dalam Islam, kita diajarkan bahwa pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Tuhan. Tapi di saat yang sama, ada satu mata pelajaran yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada gitu. Kita berasal daripada materi. Diajarkan teori evolusi di pelajaran sejarah, misalnya ada namanya teori Darwin, yang dimana manusia berasal dari kera dan seterusnya berevolusi menjadi manusia yang utuh. Nah, akhirnya pelajar itu bingung gitu ya. Kemudian ini harus saya jelaskan ya. Sekitar tahun 2009 ketika masih SMA dulu itu kita sudah diajarkan dengan sebuah paham yang tidak Islami. Nah, misalnya tentang ide-ide yang daripada di luar Islam yang saya nggak usah mungkin sebutkan ya apa namanya, tapi pada ide ini itu menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Manusia dianggap sebagai Tuhan untuk membuat hukum. Kemudian juga oleh ide ini telah ukur kebenarannya bukan lagi wahyu, tapi perkataan manusia, musyawarah gitu. Nah, dalam ide ini juga diberikan paham beragama, freedom of religion, dan seterusnya. Jadi peserta ini sebenarnya peserta didik di sekolah-sekolah umum, itu mereka sudah terdidik dengan pemikiran yang tidak Islami. Adapun kalau diajarkan tentang Islam,
di pendidikan formal itu sebenarnya Islam yang diajarkan adalah Islam yang sebagaimana orang-orang kafir akui, sebat sholat, puasa, zakat, haji. Jadi kita Ya, tidak hanya sudah persoalan bagus keislamannya ibadah ritual kalau saja. sudah Iya. iya betul. Nah, berarti kemudian, kalau yang faktor yang paling penting ya silakan Mas dilanjutkan. ya yang kita penting adalah faktor pergaulan ya. Kita melihat bagaimana pergaulan yang generasi milenial hari ini tuh lingkungannya, tempat di mana mereka banyak bergaul, tinggal, hidup, itu adalah lingkungan yang tidak Islami. Jadi ada teman ya, kenalan, dia pesantren pas kuliah di kuliah umum, bergaulnya tidak Islami, yang awalnya rajin sholat, lama-lama itu bergeser, akhirnya terang-terangan nggak lagi sholat, terang-terangan kemudian menampakkan aktivitas perbuatan yang sungguh sangat jauh daripada ciri-ciri anak-anak pesantren gitu ya. Jadi lingkungan sekarang itu mempengaruhi pola pikir dan pola sikap generasi milenial, itu pengaruhnya sekitar 85%. Nah, jadi serangan-serangan pemikiran itu dari berbagai arah begitu. Jadi memang inilah yang terjadi hari ini, sehingga kita kemudian menyaksikan sesuatu yang sangat jauh daripada Islam. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya ke Mas Asa. Mas, kira-kira paham sekuler liberal ini masuknya ini kapan ya mulai, terutama di Indonesia? Apakah memang hanya kaum milenial kita yang dijangkiti, yakni yang kelahiran tahun 90-an sampai 2000-an, atau memang sudah ada sebelumnya pada generasi kita, generasi pendahulu kita? Ya, oke. Saya mau tadi tertarik tadi nambahin sedikit. Memang yang tadi dimaksud yang dijelaskan oleh Bang Heri tadi itu menarik itu, bahwa halo. Ya, silakan. Ya, bahwa memang tadi itu generasi hari ini itu masuk pada satu era globalisasi kan sebetulnya. Jadi kita enggan melihat situasi yang udah saya kepedulian syariat segala macam itu agak memudar ya. Bahkan orang bisa berubah sangat cepat hari ini. Nah, bahkan kalau yang kita lihat memang generasi Z, terutama generasi Z itu minta di usia-usia SMA gitu. Meskipun ada rohi segala macam. Sekarang gini, di dalam diri manusia itu ada dua pikiran kira-kira. Ada pikiran sadar dan tidak sadar, atau bawah sadar. Itu di dalam hipnoterapi itu banyak itu pembahasan itu. Pikiran sadar itu adalah komposisinya cuma 10% di dalam tubuh manusia. Sedangkan pikiran bawah sadar itu 80-90%. Artinya gadget, bahkan ada gadget edik segala macam itu masuk kepada pikiran bawah sadar. Dan itu memang dimenangkan oleh Amerika dan Cina, di dalam arti kalau kita belanja pasti ke Shopee kan. Gitu. Yeah. Kalau baju ke A gitu misal. Ya, jadi iklan segala macam itu masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi Bang Heri tadi betul tadi bahwa memang generasi sekarang meskipun ada rohi segala macam, tapi pikiran bawah sadar mereka itu ke dunia dunia fashion, food, fun, film, karena kesenangan ya. Bahkan ada hormon yang masuk di dalam tubuh kita itu adalah hormon dopamin namanya, hormon kesenangan. Itu lebih cenderung didorong oleh pikiran bawah sadar. Gitu. Jadi ketika kecanduan dalam gadget itu, meskipun di pelajaran mereka dengerin guru, tapi pikiran mereka itu pikirannya melayang-layang gitu. Gitu. Itu kecanduan. Jadi apalagi masalah pornografi. Nah, ini memang menjadi sebuah tantangan bagi kita ketika sebuah arus globalisasi itu memasuki pikiran bawah sadar manusia gitu, terutama di generasi sekarang gitu. Akhirnya ketika masalah syariat, masalah politik Islam segala macam disampaikan, itu mereka nggak nyambung atau minimal nggak mau mendengarkan itu, atau acuh bahasanya.
Karena memang komposisinya 80-90% mereka dapat dari luar. Nah ini memang tantangan kita, gitu, tanggung jawab kita. Nah tadi bicara soal pertanyaan Bang Hairul ya, soal bagaimana, apakah ini sudah ada? Memang sudah ada dari dulu. Gitu. Jadi di Indonesia ini menjadi sebuah sentral sebetulnya, sebuah pusat dari banyak pemikiran gitu. Bahkan ada yang menyebutkan Indonesia itu unfinished, apa ya, itu namanya lupa. Itu ada bukunya itu, unfinished state atau unfinished apa gitu. Intinya negara yang belum selesai. Kayak gimana, Mas? Kenapa? Maksudnya unfinished state itu? Maksudnya negara yang belum selesai. Jadi karena dari dulu sudah harga mati ya. Iya. Harga mati. Berarti ibarat harga mahal. Dia masih proses metamorfosis. Iya, jadi berproses gitu. Jadi nggak ada yang final. Iya. Jadi liberalisme, sekularisme itu kan dibawa dari Turki dari Turki modern gitu. Karena dari kerajaan Majapahit, Sriwijaya, terus masuk ke penjajahan Jepang, Belanda segala macam. Itu memang nggak mudah untuk berpindah seperti itu. Ini di sejarahnya kan gitu. Memang dari awal Indonesia kan bagian, kalau sejarahnya memang bukan menjadi sentral, tapi lebih banyak pendatang masuk ke Indonesia. Nah, singkat ceritanya Belanda terus dan kawan-kawannya itu masuk ke Indonesia, meninggalkan banyak sekali pendidikan. Gitu. Makanya ada bukan trias politika tapi apa isinya. Jadi ada 3 cara Belanda melakukan itu, salah satunya pendidikan kan gitu. Nah, itu kemudian dari pendidikan itu turun ke penerus bangsa, dan itu akhirnya mengakibatkan keterbukaan pemikiran yang akhirnya pemikiran dari luar masuk. Dan ketika itu kan Turki modern lagi jaya-jayanya. Mustafa Kamal pada saat itu sedang dikenal di dunia gitu. Kemudian ada Mao Zedong waktu itu belum Cina yang seperti sekarang, ada Fidel Castro di Kuba gitu. Nah, bangsa ini butuh yang namanya ide kan gitu. Nah, pada saat itu mungkin semuanya diambil gitu kan. Gitu. Ya memang banyak sekali foto yang beredar kan gitu, bahwa foto dengan ini, foto dengan itu, banyak foto kan seperti Fidel Castro itu kan foto bareng. Maksudnya ide itu masuk ke Indonesia dan akhirnya menjadi gabungan kan, makanya ada nasionalis, sosialis, komunis, ada ide anu gitu. Kalau di dunia biologi dia semacam persilangan dari berbagai jenis. Betul, persilangan dari kromosom X dan Y. Iya. Gitu. Jadi ini unfinished. Ini genealogi bangsa Indonesia itu belum selesai sebenarnya. Ini akan terus berkembang gitu. Dan ketika istilahnya ada final, ada harga mati segala macam, itu nggak bisa gitu. Seperti sekarang misal ide sekularisme, liberalisme kan juga terus berkembang kan gitu. Bahkan Islam, tren hijrah segala macam. Jadi ini belum selesai. Nah, jadi kalau istilahnya dari dulu memang dulu sekularisme, liberalisme masuk ke politik, ke pendidikan, ke kebijakan gitu sampai hari ini gitu. Berarti memang dari dulu ya ide-ide ini face to face, bahkan termasuk Islam. Iya, selagi memang ada negara yang mengurusi Indonesia, kan ada negara satelit, ada negara poros ya, negara besar gitu. Ya pasti Indonesia akan kena dampaknya. Gitu. Karena Indonesia dari dulu menjadi negara yang masuk dalam zona perang. Jadi kalau ibaratnya 2 negara besar kayak Vietnam perang, Korea Selatan Utara perang, Cina perang segala macam, Indonesia pasti kena gitu. Karena Indonesia memang dari dulu jadi jadi memang negara yang kena dampak gitu. Meskipun Indonesia nggak apa-apa, kena dampaknya gitu. Makanya ada konsumen tingkat Indonesia kan tingkat konsumen produk barat itu juga banyak. Maksudnya tinggi kan gitu. Terutama TikTok lah. Dan konsumen ini juga drakor terbesar. Iya, drakor dan TikTok. TikTok Indonesia itu terkenal kali ya.
Gitulah. Jadi ini Ya. ini bukan apa ya, hal yang ini menakutkan sebenarnya, mengerikan, karena Indonesia adalah poros umat Islam, cuman ketika generasi muda Islamnya berubah begini, seperti kata Bang Heri tadi. Pada satu sisi pesantren, cuman pas keluar dari pesantren hilang akal warasnya. Gitu. Justru banyak anak muda yang nggak pesantren itu justru yang waras gitu. Itu saya juga nggak ngerti kenapa ya. Jadi agak apa ya? Jadi sebenarnya penting ke sekolah jadinya. Gitu, karena bahaya apa ya? Karena tadi pikiran bawah sadar itu memang cenderung dibawa oleh dunia luar. Gitu. Oleh globalisasi. Pengaruh pendidikan, pengaruh keluarga sangat sedikit ya, Mas. Karena kan biasa kita lihat kan justru dia alumni perguruan tinggi Islam, justru dia yang agak liberal gitu. Nah itu makanya lingkungan juga terutama ya apa ya, sajian di dalam gadget itu kan macam-macam Bang gitu. Jadi ya itu yang nggak gampang sekarang. Saya juga lagi mencari formulanya. Gimana ya? Karena beda seperti dulu zaman kita itu kan bahas politik di kampus itu masih terbuka. Sekarang ini malah justru ya digituin lah. Iya. Gitu. Itu yang jadi tantangan juga. Ya, sebelum kita lanjut, saya undang sahabat-sahabat Halko Islam yang ingin bertanya langsung ke narasumber kita. Silahkan bisa melalui WhatsApp ke 0817 1711 1453 atau bisa melalui chat di akun YouTube kita yang sedang streaming. Sekarang kita lanjut nih ke Mas Heri. Kira-kira dalam perspektif Anda bagaimana nih ke depannya untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam merangkul kaum milenial kita nih, agar dia, karena kan kita ini tarik-menarik antara Islam dengan paham-paham tadi, istilahnya berebut pengaruh, bagaimana caranya untuk menguasai kaum milenial ini. Nah, sebagaimana kita ketahui kan kaum milenial ini hampir 30% dari penduduk Indonesia. Dan ke depannya ini dia menjadi penentu perubahan ini ke depannya. Silakan, Mas. Ya, baik. Jadi kalau dari berbagai macam pengalaman-pengalaman ya secara pribadi, itu saya melihat generasi milenial ini ataupun generasi Z itu mereka cenderung mengikuti sesuatu karena pertama tren. Artinya begini, kita sebagai seorang pengembang dakwah itu menciptakan kesan dakwah itu keren, Jadi kenapa sekarang lebih banyak orang mengikuti aplikasi TikTok, goyang-goyang dan seterusnya. Mereka telah mengeluarkan uang untuk beli tiket, mengikuti konsumsi atau bazar yang sifatnya itu istilah dan seterusnya, karena mereka merasa ada kesenangan, mereka merasa dengan begitu keren. Belajar dari Ustadz Ataki ketika sebelum dia terjun ke dunia dakwah itu beliau melakukan survei kepada anak-anak muda yang sedang main basket, diberikan pertanyaan, kenapa Anda main basket? Ada di sana optionnya, apakah karena sehat, apakah karena biar kuat, dan ternyata faktor utama mereka melakukan permainan itu adalah karena pengen terlihat keren. Nah, artinya apa? Kita harus menciptakan kesan dakwah itu keren. Makanya seperti misalnya Ustadz Felix yang melahirkan buku-buku, di sana ada di bukunya Art of Dakwah. Nah, mengemas dakwah ini dengan yang menarik hingga anak-anak muda itu, khususnya anak-anak milenial itu mereka betah berjalan duduk menyimak dakwah, mereka senang bermajelis ilmu. Beberapa bulan yang lalu kami juga itu di lembaga ini itu melakukan berbagai macam inovasi-inovasi dakwah. Seperti misalnya kajian-kajian on the street. Kita mencari tempat-tempat destinasi di sebuah kota yang itu menjadi ikon. Tiap sore banyak anak muda kumpul di sana, kajian di sana.
biasanya bukan kajian, tapi sharing on the street. Jadi sharing-sharing. Insya Allah juga hari ke depan kami juga akan kegiatan di malam hari di kafe atau di warkop, namun juga naik. Seperti juga beberapa hari yang lalu, misalnya salam kami ada online, namanya sharing night. Jadi itu sangat menarik. Gitu. Nah itu kesan pertama yang harus dibuat dibentuk kepada generasi muda bahwa ngaji itu gaul begitu. Ya, tentunya dakwah kita harus dikemas milenial juga ya, dikemas supaya bisa masuk ke kalangan milenial tanpa mengurangi esensi dakwah kita tentunya. Iya. Iya. Nah, kalau Mas Asam, kira-kira prediksi Anda ke depannya bagaimana nih kaum milenial kita? Kalau kita tidak melakukan tindakan radikal dalam tanda kutip, tindakan yang mendasar nih. Kalau trennya kan seperti ini terus, kalau saya sendiri sih melihatnya bakalan lebih parah. Ya, ya tadi saya sudah sampaikan ya soal generasi Z gitu. Ini memang tanggung jawab kita juga gitu. Kita di satu sisi nggak bisa terlalu keras juga nggak bisa, terlalu lembut juga nggak bisa. Gitu. Maksudnya gitu. Kalau kita dulu dididik itu memang bisa keras. Gitu. Oleh guru kita di tempeleng masih bisa, kita menerima gitu. Kalau sekarang anak sekarang ditempeleng itu lapor HAM, lapor polisi, lapor Komnas HAM, lapor ini anak gitu kan. Gitu. Jadi ini sebuah hal yang jauh berbeda gitu. Jadi dari segi pendidikan semuanya berubah sebetulnya. Zaman sekarang katanya Mas kalau mau jadi guru bukan cuma harus sarjana pendidikan tapi juga harus bisa karate, harus iya, betul. Karena si anak ini hebat ya. Nah, jadi perlu hati-hati. Kalau menurut saya balance gitu ya. Jadi sikap kita balance kepada mereka gitu. Karena mereka di satu sisi adalah memang harapan gitu. Kita mau nggak mau kalau kita jadi panglima perang pasukannya ya mereka kan gitu, atau minimal ya jadi pemanahnya, jadi bukan pemanah ya, snipernya segala macam. Bayangkan kalau nggak satu komando itu hancur udah gitu, kita nggak bisa menaklukkan Roma gitu. Jadi perspektif menaklukkan Roma kita harus persiapkan dengan matang tadi, betul itu. Jadi cara-cara yang maksudnya masuk ke pemikiran bawah sadar mereka. Nah, jadi bagaimana kita bisa sebelum tadi masuk ke Bang Hairul ya, bagaimana kita bisa masuk kepada mereka itu adalah tentu saja dengan cara memang uslub yang memang membuat mereka itu pemikiran bawah sadar mereka tuh ikut gitu. Yaitu dengan menggunakan atau memfasilitasi dengan cara-cara yang memang berbeda dengan sebelumnya ya. Cara yang sekarang gitu, atau bungkusnya atau packagingnya yang sekarang itu udah nggak bisa ini lagi, udah nggak bisa dibantah lagi. Memang cara-cara seperti itu yang lebih efektif gitu. Kalau dulu cara-cara ceramah segala macam mungkin masih masuk ya, cuman sekarang kalau ada orang, mohon maaf, misal ceramah di sini, mereka bisa tutup tuh videonya, atau kadang dimanipulasi gitu kan, atau videonya gitu. Jadi masalah sopan santun hari ini juga menjadi masalah adab, gitu. Adab berbicara, adab dengan orang tua, gitu. Nah ini makanya kita mesti balance gitu. Tadi yang dimaksud Bang Heri, itu saya setuju gitu. Jadi saya juga melihat langsung bagaimana anak zaman sekarang gitu. Kita harus balance. Satu sisi nggak bisa kita biarkan, tapi juga kita harus membuat satu bungkus yang menarik, satu bungkus yang memang dari situ kita bisa memasukkan ide kita itu masuk ke pemikiran bawah sadar dia. Itu saja dengan cara yang nyaman, dengan cara yang nggak langsung to the point gitu ya. Memang sekarang nggak bisa to the point gitu masalah. Kalau kita dulu kan ngaji to the point kan. Ini masalah syariat, gini, sekuler, gini, gitu. Jadi bahasa-bahasa di dalam buku itu mesti disampaikan dengan bahasa yang sekarang, gitu. Atau dengan cara yang sekarang. Nah, akhirnya mereka bisa
nyaman gitu. Memang kondisi nyaman itu penting gitu hari ini. Kondisi nyaman gitu. Karena kenyamanan itu bagi mereka itu sangat penting. Gitu. Jadi kalau ke depan, masalah tadi Bang Hairul tadi ke depan seperti apa? Ke depan tergantung kita sebetulnya, tergantung generasi milenials yang di tengah. Jadi kita kan masih ada pengaruh dari generasi X ya. Pengaruh dari ustadz kita, kiai kita gitu. Jadi kalau usia-usia kita yang 25 itu masih ada pengaruh dari guru kita yang cukup kuat gitu. Guru atau kiai lah. Nah, itu kita mesti balance tadi. Di satu sisi kita memang idealisme kita kuat dalam arti kita dari guru kita kan idealismenya kuat tuh. Nah, kita pertahankan idealisme itu. Kita nggak bisa mengubah idealisme itu dengan mengikuti realitas. Tapi caranya atau bungkusnya, uslubnya tadi harus realistis gitu. Nah, gitu. Jadi kita nggak bisa idealis seperti bapak kita membangun kita gitu, atau mendidik kita, atau guru kita mendidik kita gitu. Itu bisa cara idealis kan gitu. Tapi kalau kita mendidik adik kita atau generasi milenial bahasanya atau sepantaran kita itu harus realistis. Realistis itu apa? Melihat faktanya dulu gitu. Tadi memang yang disebut Bang Heri tadi bahwa melihat mereka dulu seperti apa dan akhirnya kan bungkusnya menyesuaikan kan bungkusnya, tapi idenya tetap sama gitu. Nah, itu yang kalau kita melakukan itu kompak hari ini, misal mahasiswa, pelajar semuanya, lembaga dakwah, sekolah, kampus, melakukan hal itu sama, semuanya kompak ke bawah, insya Allah lebih cepat. Tapi kalau nggak kompak, satunya keras, satunya lembut, satunya warna-warni gitu, itu nanti yang lebih nyaman yang dia itu bakal lebih cepat gitu. Jadi bagaimana formulanya lah kalau bahasa sih. Gitu. Jadi formula dari dakwah di milenial itu berbeda gitu. Nah di situ. Jadi formula yang pas, formula yang tepat ke audiens, ya ke masanya itu bakal lebih cepat gitu. Ya tergantung kita sejauh mana kita mengetahui dan mendalami. Nah itu yang menarik kira-kira bagaimana formulanya supaya kita Bang Heri. Bang Heri yang lebih. Iya, kira-kira bagaimana nih Mas Heri? Bagaimana supaya para aktivis milenial ini kompak begitu tuh? Harusnya kan seperti yang dikatakan oleh Mas Asam tadi, kita harus mempertahankan idealisme dari aktivis generasi pendahulu kita, kemudian dikemas semilenial mungkin agar diterima oleh kaum milenial tanpa merubah idealisme kita. Berubah idealisme. Ya, jadi kita ini semacam bridge, semacam jembatan penghubung antara idealisme generasi pendahulu kita dengan kaum milenial, bahkan generasi Z lagi. Nah, kita yang tanggung jawab bentar. Salah satu kendalanya adalah kita kadang-kadang banyak terjadi perbedaan nih. Perbedaan sedikit ya banyak hal lah perbedaan di tengah-tengah kita. Kita lihat saling menyalahkan dan lain sebagainya. Kira-kira Mas Heri bagaimana menanggapi hal ini? Ya, jadi seperti ini. Pertama, kita harus mendudukkan dulu bahwa dalam Islam itu ada perkara-perkara yang memang ditolerir boleh terjadinya perbedaan dalam perkara masalah khilafiyah. Sejak masa para sahabat, di mana sahabat itu di sana bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu para sahabat berbeda-beda pendapat dalam perkara-perkara fikih. Ketika Rasul menyampaikan sebuah hadis, itu para sahabat memiliki penafsiran yang berbeda atau mereka mensyarah hadis itu berbeda-beda. Selama tidak keluar daripada maksud yang diinginkan, itu tidak menjadi hal yang kemudian dipersoalkan. Misalnya dalam perkara furu'iyah, perkara-perkara cabang itu boleh terjadi. Nah, kita dalam dakwah nggak perlu membahas perkara-perkara seperti itu sudah selesai. Sampai hari kiamat yang namanya khilafiyah, perbedaan pendapat akan terus berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak perlu membahas yang seperti itu. Nah, fokusnya sekarang kita membahas bagaimana caranya agar generasi milenial sekarang bisa kemudian lebih meningkat pola pikirnya, bisa lebih baik ibadahnya, bisa memahami Islam itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, makanya kalau saya pribadi itu bagaimana kita menghadirkan bahasa atau cara menyampaikannya dengan kemudian
tidak terlalu berat gitu ya. Jadi baru di awal mereka mengikuti kajian kita itu tidak terlalu berat pembahasannya gitu. Maksudnya jangan langsung bahas masalah siasa gitu ya. Tapi bahaslah, kalau saya punya program itu namanya kajian cinta. Jadi kajian cinta ini sebenarnya materinya itu materi-materi yang sama seperti yang kita kaji, tapi dengan bahasa yang seperti mereka inginkan gitu, dengan bahasa milenial. Nah, kenapa? Karena faktor terpenting dalam menyampaikan dakwah adalah bukan semata ide atau orang yang menyampaikan, tapi bagaimana agar materi itu mudah untuk mereka pahami, tidak terkesan terlalu berat begitu ya. Karena sebenarnya ide istilahnya sangat luar biasa, hanya saja karena mungkin cara mengemasnya itu kurang milenial begitu. Nah, makanya kita membutuhkan ide yang milenial dan cara menyampaikan juga yang sesuai dengan gaya milenial. Misalnya gini, kita nggak perlu membahas masalah musik itu haram atau enggak gitu ya. Maksudnya jangan terlalu fokus di situ. Nah, kita cukup menyampaikan bagaimana agar ini bisa menjadi uslub dalam dakwah, sehingga tidak sekarang kan banyak generasi milenial tuh yang mereka punya skill, bisa bermain musik. Nah, bagaimana agar skill itu kita manfaatkan dalam dakwah gitu. Jadi tidak menghilangkan kesenangan mereka gitu, justru menjadikan kesenangan mereka bernilai positif. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin kedepannya kita bisa buat satu gebrakan begitu ya, karena kan anak milenial sekarang itu suka dengan hal-hal yang terbaru. Afwan, ada orang yang di luar. Ya. Bagaimana kita bisa menghadirkan gebrakan yang luar biasa, yang itu anak muda senang dengan hal itu. Misalnya Hijrah Fest dan seterusnya. Nah, kapan-kapan mungkin kita bisa adakan sebuah kegiatan seperti ini yang sifatnya itu nasional, gitu ya. Nah, mungkin seperti itu saya. Menjembatani antara kita dengan kaum milenial ini adalah dengan membentuk ya kajian-kajian atau semacam Hijrah Fest dan lain sebagainya yang dikemas semilenial mungkin, tanpa mengurangi esensi dakwah yang kita peroleh dari pendahulu kita, seperti itu. Nah, kalau Bang Asam bagaimana menanggapi hal ini? Sangat bagus sekali. Jadi mungkin kita agak turunkan memang ya sikap perfeksionis kita pada generasi hari ini. Yeah. Gitu. Mungkin kita dulu kalau bahasa mungkin Bang Heri, kita udah pernah kaji soal ghiroh ya. Semangat ya. Dulu kita aksi jalanan gitu, panas-panasan segala macam. Mungkin hari ini masih ada yang bisa begitu, cuman saya lihat memang banyak yang lebih nyaman. Trennya menurun. Kenapa? Trennya menurun yang ikut aksi-aksi. Enggak, maksudnya ya masih bisa, cuman dari segi militansi ya jauh lah. Maksudnya berbeda dengan generasi kakak-kakak kita gitu. Dan cara-cara seperti itu juga sangat-sangat bagus gitu. Jadi hari ini memang harus kita turunkan memang perfeksionis kita untuk bisa melihat lebih realistis gitu. Gitu, lebih balance lah bahasanya itu. Karena kalau kita memang menggunakan cara-cara dulu, mohon maaf ya, ya, dengan cara yang to the point, strike to the point gitu. Kita langsung aja bahas bla 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 bla, patah gitu. Ibarat kayu dan bambu, kita hari ini harus jadi bambu gitu. Maksudnya gini, yang patah itu bukan mereka, tapi kita. Gitu. Kenapa kita yang jadi patah? Karena kita punya batasan lebih. Kita kan di sini usia-usia sudah paling udah banyak yang berkeluarga, Bang Herul udah berkeluarga segala macam. Jadi kalau kita tidak sabar, tidak menjadi bambu, tidak fleksibel, kita nanti bisa patah. Maksudnya semangat kita yang malah justru hancur. Gitu. Di sini kan jebakan setan ini. Karena kita merasa bahwa dakwah kita nggak berhasil gitu. Padahal bukan dakwah yang nggak berhasil, cara kita yang kurang sabar gitu. Atau kurang fleksibel kepada adik-adik kita gitu. Atau generasi milenials yang sepantaran kita. Nah, baik kita harus semakin balance, semakin sabar, semakin fleksibel bahasanya.
untuk tadi memang memasukkan hal-hal yang sebetulnya ya tidak perlu diperdebatkan lagi gitu kan. Dan itu menjadi uslub dan itu cara yang memang ya menuju positif gitu. Kalau secara efektivitas lebih baik, secara hasil kader gitu kan lebih minimal ya menjaga lingkungan mereka segala macam. Why not kan gitu? Kenapa kita nggak melakukan itu kan? Nah ini kan pemikiran yang kadang masih kaku di kepala itu mesti di elastis difleksibelkan lagi gitu. Kadang pikiran kita tuh idealis gitu ya, berharapkan anaknya menjadi ulama, anaknya menjadi, mohon maaf itu. Ini sebagian ya, ini saya bukan bicarakan orang, tapi sebagian dari kita mungkin berharap seperti itu, menjadi ulama, menjadi kiai segala macam. Cuman tidak realistis bahwa anaknya itu ternyata lebih cenderung kepada vlog. Gitu. Berarti dia bukan di panggung, tapi di belakang panggung kerjanya. Ya enggak? Nah, makanya caranya bagaimana? Ya berarti dia kembangkan di dalam skill vlognya gitu, bukan dia terus diharapkan menjadi ustadz gitu. Jadi mungkin hal-hal yang seperti ini, hal-hal passion ya, masalah. Jadi semangat giroh itu kan passion sebetulnya. Jadi passion ini harus tadi yang kata Bang Heri didudukan di dalam satu tempat yang memang nyaman gitu. Passion mereka apa gitu. Kalau jadi passion itu udah mood sekarang. Sekarang itu udah permainannya udah kebanyakan psikologi, Bang Heru. Masa psikologi kita harus paham juga masalah psikologi bahwa orang itu ada emosi, ada perasaan yang muncul gitu, ada mood di situ. Jadi ketika si dakwah ini tidak masuk kepada perasaan dan mood mereka, itu pada akhirnya bukan mereka yang mental, tapi kita yang mental gitu. Karena kita akan seperti lilin, kita bakal habis gitu. Kita yang bakal habis gitu. Jadi perlu ada kesabaran dari kita sendiri. Ya. Maksudnya kita sebagai ya alhamdulillah sekarang orang yang punya idealisme gitu atau yang masih punya idealisme untuk membalancekan lagi semangat kita. Gitu. Maksudnya turunkan tensi kita, turunkan ini kita. Kalau tujuan kita memang kader, gitu. Tujuan kita memang generasi. Gitu. Akhirnya kita harus turunkan semuanya itu untuk bisa menyesuaikan. Gitu. Bukan berarti kita menjadi orang yang kealay-alayan, bukan. Maksudnya kita tetap idealis, tetap sesuai dengan ajaran yang kita pegang, kita pahami. Cuman kita harus lebih balance tadi. Gitu. Harapannya kita bisa bertahan lebih lama kan. Ini kan long term games. Jadi permainan jangka panjang gitu. Ya hidup jangka panjang. Kita harapannya kan begitu. Artinya jangan sampai kita mati dulu, bukan mati maksudnya. Semangat kita itu redup dan bakal hilang gitu. Itu kan banyak yang seperti itu karena udah dari dulu semangat melihat realitas begini, akhirnya dia memilih egois gitu. Nah, ini kan yang nggak kita harapkan gitu. Jadi kita turunkan ini dalam rangka kitanya masih bisa bertahan untuk bisa bareng-bareng dengan generasi sekarang dan generasi sekarang juga bisa nyaman. Nah di situ itu poin penting dari tadi masalah bagaimana menangkal. Karena ini menangkal ini kan proses jangka panjang. Jangan sampai kita justru egois. Nah ini kan egois itu udah individualis, yang penting kita nyaman gitu, udah kita nggak peduli sama orang lain lah. Itu sebenarnya hal yang paling berbahaya justru untuk kita generasi yang ada di tengah gitu. Kita middle generation, kita di antara dua generasi besar sebetulnya, generasi yang pejuang sama generasi yang ingin meneruskan perjuangan gitu. Diharapkan meneruskan perjuangan. Nah, kita jembatan ini harus kompak gitu sebetulnya. Sama memahami. Gitu. Ya, saya kembali ke Mas Heri, barangkali ada yang ingin ditambahkan tadi atau dilanjutkan pemaparannya yang sempat terputus. Ya, baik. Jadi seperti ini, kalau kita melihat saat ini banyak generasi milenial yang tidak sesuai dengan harapan kita, gitu ya, banyak yang menjadi korban daripada peradaban orang-orang kafir, gitu ya, dirusak secara pemikiran. Nah, secara umum seperti ini, banyaknya kerusakan-kerusakan yang terjadi sekarang ini karena
sebagian besar orang-orang yang paham, orang-orang yang baik, misalnya cendekiawan-cendekiawan Muslim itu atau orang-orang terpelajar dari umat Islam ini, mereka kebanyakan diam gitu. Nah, sehingga kemaksiatan itu banyak merajalela. Nah, makanya kita melihat di satu sisi ketika ada anak-anak muda yang ketika dia ngomong Islam, mereka kadang dikucilkan. Nah, jadi ini juga harus dibentuk sejak awal daripada generasi muda kita, generasi milenial, bagaimana mereka itu percaya diri ketika ngomong Islam, meskipun secara background belakang mereka tidak pernah misalnya mondok dan sebagainya. Karena justru orang-orang yang diharapkan untuk banyak memberikan kontribusi, memperbaiki umat, justru mereka lebih memilih mengambil jalan aman begitu. Mereka nggak pengen nggak pengen kemudian mengalami benturan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kalau seorang guru ya fokus saya mengajar gitu ya, guru agama fokus saya mengajar agama di sekolah, tidak mengambil peran dalam dakwah. Makanya disinilah kemudian pentingnya kita generasi muda, generasi milenial ataupun generasi Z juga itu harus percaya diri, bangga ketika kita bisa menjadikan dakwah sebagai bagian daripada kehidupan kita. Nah, kenapa dakwah ini adalah tugas yang sangat mulia, tugas yang sangat kemudian amanah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para pengemban dakwah juga itu harus menyampaikan dakwah dengan cara terbaik, dengan uslub-uslub yang sangat baik, yang kemudian tidak membuat target-target dakwah itu kemudian langsung kabur gitu, langsung lari gitu. Karena bahasnya langsung dia dan seterusnya ya. Nah, bagaimana kita mendekati generasi milenial dengan sesuatu yang membuat mereka itu senang ketika kita hadir di tengah-tengah mereka. Misalnya saat ini saya kalau kita mau survei, insya Allah pasti banyak generasi-generasi milenial yang itu mereka senang dengan dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Ustaz Ataki, Ustaz Felix misalnya, yuk ngaji seperti itu. Nah, bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah generasi milenial itu membuat kesan pertama itu disukai dulu, itu yang paling terpenting. Sebelum kita ngomong, bagaimana kitanya sebagai penyampai kebenaran itu bisa dicintai, bisa melahirkan simpati dari mereka gitu. Nah, jadi itu mungkin dari saya. Kalau kita tarik kesimpulan dari tadi bahwa kita ini sebagai kaum milenial adalah penghubung antara generasi pendahulu kita atau ya orang-orang tua kita yang merupakan aktivis memiliki idealisme tinggi ke generasi selanjutnya, yaitu ke sesama generasi milenial kita sendiri dan ke generasi yang di bawahnya kita, yaitu generasi Z, yakni yang lahir di selang 2000-an ke bawah, tahun 2000, 2001 dan seterusnya. Nah, sehingga sebagaimana yang dipaparkan oleh Mas Asam tadi, bahwa kita harus mengemas idealisme ini dengan kemasan milenial. Nah, kemudian ditambahkan oleh Mas Heri, kemasan milenialnya itu macam-macam. Pokoknya bagaimana dulu caranya supaya kita disukai atau kita bisa akrab dengan teman-teman milenial seperti itu. Nah, cuma kan salah satu tantangan yang dihadapi adalah persaingan dalam tanda kutip antara sesama kaum milenial kita sendiri nih. Di internal aktivis dakwah Islam sendiri kan macam-macam nih, kan kadang terjadi persinggungan. Kemudian lain lagi musuh kita yang lebih besar adalah paham-paham sekuler dan liberalisme ini juga. Dia juga berusaha menggerogoti kaum milenial. Jadi bukan cuma kaum muslim yang berdakwah, kaum sekuler, liberal, bahkan ateisme juga tidak bisa dipungkiri. Mereka juga pasti berdakwah. Nah, Mas diberikan pemaparan kepada kita. Kesimpulan dari apa yang kita diskusikan tadi supaya intisarinya bisa ditangkap oleh teman-teman kita yang menyaksikan live streaming ini. Ya, oke. Jadi hari ini memang kalau kesimpulan satu katanya sabar, tapi enggak lah. Cara ini ya, memang kita sebagai millennials yang
ada di tengah gitu, usia-usia kita ini. Kita harus semakin balance gitu. Jadi semakin balance, semakin melihat, semakin realistis justru. Jadi realistisnya itu bukan berarti kita justru semakin memudar semangatnya. Bukan begitu, maksudnya semangat itu mestinya tetap dikelola gitu. Seperti tadi yang tadi Bang Herul katakan, kita jembatan. Kita sebagai jembatan dari dua generasi besar. Ini yang tadi juga saya sampaikan, bahwa generasi besar yang pertama itu adalah generasi orang tua kita, kemudian ke adik-adik kita gitu. Jadi kita menanggung beban yang sebenarnya kalau kita sadari gitu ya, itu luar biasa gitu. Kita dididik keras, cuman kita harus menjadi lembut di satu sisi gitu. Ya kan? Benar gak? Dididik keras tapi harus menghadapi orang dengan kelembutan. Tapi harus menghadapi orang yang nggak bisa dikerasin gitu. Tanpa gitu. merubah esensi yang ingin disampaikan. Nah gitu, jadi ini tantangan kita sebenarnya, tantangan cukup berat ya untuk usia-usia Bang Heri gitu ya. Baik kita seusia lah, 25 lah kayaknya kita ya. Usia 95 lah. 95 itu akhir milenial, itu pertengahan banget lah. Nah itu menjadi kesadaran bagi kita untuk bisa semakin satu sisi menjaga atau mengelola semangat kita, satu sisi yang lain juga harus realistis terhadap cara kita untuk mengubah orang. Jadi dakwah itu kan sebenarnya sederhananya menyerukan, gitu. Mengajak gitu lah, mengundang, gitu. Menginvite orang gitu lah untuk masuk mengikuti kita gitu. Nah cuman cara mengundangnya itu, kalau undangannya dilempar gitu kan, nggak ada adabnya, nggak ada ketok pintu dulu segala macem, orang nggak mau menerima, ya sama gitu. Jadi seperti generasi hari ini, milenials itu ibaratnya punya rumah mereka. Ada keluarganya, ada anak-anak segala macam. Kita tuh sebenarnya ingin memasuki rumah mereka dengan cara yang baik gitu. Itu juga dengan cara yang baik itu juga belum tentu dapat gitu. Belum tentu ada yang nyangkut gitu kan. Nah, segitu dengan cara yang baik. Cara yang tidak baik. Apalagi dobrak pintu. Nah, itu yang nggak bagus. Jadi kita benar tadi Bang Heri bilang, kita harus semakin melihat ya mereka itu seperti apa adanya, dan juga berharap juga sejauh kadar mereka gitu. Nah, jadi kita juga harus realistis kadar mereka, atau kan Allah sendiri kan mengatakan bertakwa semampu kalian gitu, mastata'tum. Jadi di situ yang harus kita lihat ke mereka, kemampuan mereka apa gitu. Kalau kita dulu kan kita mesti orasi di depan, mesti bisa nulis, mesti bisa macam-macam. Nah, kemampuan mereka itu disesuaikan dengan ya masanya mereka gitu. Jangan mereka disuruh paksa orasi gitu. Meskipun itu kemampuan basic seorang aktivis, cuman nggak semuanya pintar di panggung, nggak bisa. Ada orang yang pintarnya di belakang, ada pintarnya dia menghibur orang gitu. Ya, stand up lah apa kayak gitu. Jadi ada hal-hal, ini maksudnya dalam hal kita memposisikan orang itu harus balance gitu, harus jangan terlalu tinggi lah gitu. Jadi dalam rangka tadi menjaga bagaimana lingkungan mereka itu justru baik gitu. Itu minimal seperti itu. Akhirnya secara ringkas ya, kita harus menjadi generasi yang atau orang yang bisa melihat fakta lebih bijak lagi gitu, lebih bijak, dan insya Allah lah mudah-mudahan minimal kader kita, dan kita kalau sesama kader, sesama tadi maksudnya persinggungan segala macam, memang itu setan. Jadi setan itu nggak bakal berhenti sampai hari kiamat untuk mengajak orang masuk ke jalannya dia gitu. Jadi kita harus berhati-hati juga terhadap persinggungan itu. Nah, persinggungan itu jangan sampai kita terlalu kekanak-kanakan. Maksudnya santai, makanya tadi mengelola semangat itu, di satu sisi kita jangan sampai terbawa persinggungan itu. Itu perdebatan fikih segala macam, ngapain kita ikutin kan? Ya enggak? Kalau kita ikutin tambah panas ntar perdebatan fikih itu. Jadi mendingan kita tuh fokus aja gitu. Saya setuju kalau Bang Heri tadi punya gerakan segala macam, dengan fokus di situ gitu. Jadi dengan fokus kita di situ dan kita mengabaikan hal-hal yang tidak produktif yang sebenarnya udah selesai, yang persinggungan itu,
justru kita tidak akan menebarkan api dari perdebatan. Ya udah, jalanin aja gitu. Niat kita bukan karena manusia kan. Nah itu, jadi menjaga niat, menjaga semangat untuk generasi kita, dan semakin tua tuh semakin realistis gitu bahasanya. Itu semakin berumur tuh semakin bijak gitu, semakin bijak, jangan marah-marah mulu cepat tua. Gitu. Jadi semakin senang pada orang, semakin menebar senyum, apalagi. Gitu. Jadi gitulah intinya, balance aja. Gitu. Nanti bisa ini juga lah, share-share kegiatan nih komunitas. Dan komunitas sekarang kan macam-macam kan, bikers subuhan, ada bikers macam-macam lah, motor segala macam. Itu menjadi hal yang sangat bagus kan, gitu. Orangnya generasi sekarang kan suka naik motor, ya udah, ajak touring kemana, gitu. Sederhana bang, justru sekarang semakin sederhana, nggak perlu ribet. Cuman kitanya aja yang kadang ribet. Evaluasi lah, ini evaluasi bagi kita, bagi generasi kita. Itu panjang ya masih. Ya itu kesimpulan itu, dari Asam. Silakan Mas Heri. Baik, dari adanya fakta-fakta yang kita saksikan hari ini, ya, perbedaan generasi, beda juga tingkah lakunya, beda pola pikirnya dan seterusnya. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sunnatullah dalam dakwah. Pasti ada tantangan setiap zaman dalam akan dilewati oleh para aktivis-aktivis dakwah. Nah, jadi karena tantangan kita sekarang berbeda dengan tantangan di masa lalu, maka hari ini pun kita juga harus menghadirkan dakwah konten-konten yang lebih kreatif yang sesuai dengan zamannya. Kalau saya bersikap bagaimana kita itu lebih kreatif sebenarnya. Jadi kita mengambil hikmah dengan adanya fakta-fakta sekarang ini, bagaimana para ustadz itu harus lebih kreatif mengemas konten dakwah mereka gitu ya. Jadi tidak terlalu monoton, misalnya termasuk juga dari sisi penampilan. Kalau dakwah milenial itu ya bagaimana kita mendekati mereka dengan hal-hal yang tidak langsung mereka tidak membuat jarak yang terlalu jauh begitu. Nah jadi kalau misalnya saya pribadi mungkin sejak setahun yang lalu saya lihat banyak berpakaian yang seperti di teman-teman ngaji ketika mengisi kajian di beberapa tempat ya, seperti kegiatan-kegiatan talk show atau training-training motivasi dan seterusnya, itu dengan pakaian yang tidak terlalu jauh sama seperti generasi milenial. Jadi intinya bagaimana kita itu lebih kreatif mengemas dakwah agar tidak terkesan dakwah itu sesuatu yang sangat serius, harus ustadz dulu, harus hafal dalil dulu dan seterusnya. Nah, jadi itu mungkin dari saya, bagaimana kita itu seorang pengemban dakwah, bagaimana mengemas dakwahnya itu lebih kreatif, lebih milenial. Nah, jadi mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Itulah kesimpulan dari kedua narasumber kita. Ada Mas Muhammad Asam Alauddin, ada Mas Heri Al-Fatih. Alhamdulillah, kita terasa kita sudah berada di penghujung acara. Bagi teman-teman yang belum bisa kami jawab pertanyaannya, kita akan sampaikan langsung ke narasumber, atau teman-teman bisa DM langsung ke Instagram kedua narasumber kita. Nah, barangkali cukup di sini Talk Halqa Islam edisi 5 Juli 2020. Insya Allah kita lanjutkan lagi di edisi selanjutnya. Mudah-mudahan Mas Asam, Mas Heri bisa kita undang kembali berdialog untuk membahas info-info aktual. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.